Tugas administrasi secara umum. Kalau kita dengar kata administrasi umum, itu banyak dari kita tuh ingin bekerja sebagai staf administrasi umum ini. Jadi profesi ini tuh banyak diincar ya. Kemudian walau pekerjaan ini tuh didominasi oleh kaum hawa atau perempuan biasanya ya, itu tidak menutup kemungkinan peluang seorang laki-laki itu juga bisa jadi tenaga administrasi umum itu sendiri. Asalkan dia itu mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian pekerjaan serta tanggung jawab sebagai seorang administrasi ini tuh juga ada tahapan-tahapannya. Jadi tanggung jawab terhadap pekerjaan itu ada konsekuensinya dan juga ada tahapannya. Sehingga sebagai tenaga administrasi itu dia tuh harus melakukan kegiatan service atau pelayanan yang terbaik yang dia berikan untuk perusahaan. Baik itu tentang atau terkait dengan administrasi perkantoran itu sendiri, atau terkait dengan komunikasi dengan relationship, dan juga dia juga harus bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional di perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai tenaga administrasi perkantoran itu dia bertugas memastikan kelancaran serta keakuratan dari data perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan lancar di sini tuh dia bekerja sesuai dengan SOP sehingga tujuan perusahaan tercapai. Kemudian yang dimaksud dengan akurat data di sini tuh dia bisa menyajikan data yang akurat atau valid sehingga ketika perusahaan tersebut menyajikannya ke pihak luar atau ada pihak dari perusahaan lain yang ingin melihat dari data kita atau data perusahaan kita, itu datanya adalah valid. Jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, berikutnya di sini tuh tugas-tugas tersebut itu terkait dengan pertama adalah data penjualan. Nah, di data penjualan ini sendiri tuh ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan. Pertama adalah mencatat dan memeriksa status data penjualan. Maksudnya di sini tuh dia tuh harus memeriksa data mana sih yang udah masuk serta yang belum masuk. Dan juga dia tuh harus berupaya mempermudah dan menindaklanjuti kekurangan dari data tersebut kayak gitu. Berikutnya, sebagai seorang administrasi perkantoran, dia itu harus menginput data penjualan sehari-hari dengan cermat, benar dan juga cocok ya. Kemudian membuat penagihan serta menindaklanjuti pengiriman data penjualan harian. Dan yang terakhir, dia memberikan informasi mengenai problem cacat. Maksudnya di sini, misalnya ada masalah teknis, baik itu penginputan di komputer ataupun keterlambatan dari data. Jadi dia itu bisa memberikan informasi tersebut kepada supervisor ya, sehingga bisa ditindaklanjuti seperti itu. Lanjut yang berikutnya, di sini tuh ada cek hasil input. Nah, yang dimaksud dengan input adalah masukan ya. Jadi otomatis dia harus mengecek apa data yang masuk. Tahapannya itu harus memeriksa kembali tiap-tiap data yang sudah diinput supaya tidak terjadi kekeliruan. Jadi kalau kita udah input datanya itu kita harus cek dulu satu-satu lagi agar tidak terjadi kekeliruan. Jadi kita tuh nggak bisa ya kerja tuh sekali langsung jadi, itu tidak bisa. Jadi kita perlu mengkaji ulang, kita perlu memeriksa kembali seperti itu. Berikutnya membuat cross check dengan customer bila ditemukan selisih pada harga jual. Nah, di sini itu menjadi penting ya. Jadi jika ada selisih berarti kita harus melakukan cross check dengan pelanggan. Kenapa ini bisa ada selisih? Kemudian selisih ini didapat dari mana? Seperti itu. Itu merupakan bagian dari cek hasil input. Selanjutnya di sini tuh ada faktur dengan data komputer. Jadi kita bertugas membuat cross check, baik itu 1 kali dalam 1 minggu dengan pihak pabrik ataupun kita cross check harian. Jadi bebas, sebenarnya ini tuh bisa dilakukan sesuai dengan perusahaan. Jadi ini tuh
bisa dilakukan tuh nggak hanya 1 kali seminggu. Jadi bergantung dengan perusahaan itu sendiri, bisa diganti harian ataupun bisa diganti dengan 3 hari sekali. Jadi disesuaikan lagi dengan perusahaan itu sendiri. Kalau memang fakturnya ternyata itu banyak ya, jadi dalam sehari misalnya dia udah dapat faktur itu 50 lembar faktur. Nah, otomatis kalau dia cek 1 kali dalam satu minggu ya, dia udah ngumpul banyak banget fakturnya. Jadi dia bakal kewalahan untuk mengecek faktur tersebut. Jadi kalau jumlahnya terlalu banyak seperti itu, lebih baik diceknya sekali sehari, itu nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian lanjut berikutnya, di sini tuh ada yang terkait dengan laporan. Nah, terkait dengan laporan ini sendiri, pertama dia harus membuat laporan bulanan. Maksudnya di sini itu dia itu faktur-faktur penjualan tadi yang udah diserahkan kepada supervisor itu udah dicek, dan juga dengan informasi tagihan dari masing-masing customer itu udah lengkap, lalu kita buat laporannya. Berikutnya, kita wajib merekap tagihan dari customer setiap periode. Lanjutnya, mendistribusikan salinan faktur atau konsinyasi ke setiap counter. Oke, kemudian berikutnya membuat informasi penjualan serta tagihan customer serta pabrik. Nah, kita membuat informasi penjualannya ini tuh nggak hanya ke customer, tapi juga ke pabrik kayak gitu. Jadi ke pihak eksternal dan juga internal. Kemudian kita wajib merekap retur dari customer. Jadi jika memang ada retur atau pengembalian dari pelanggan, itu wajib kita rekap. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa membantu supervisor. Nah, maksudnya di sini kita tuh juga bisa membantu pekerjaan dari supervisor, yaitu menyiapkan semua informasi yang terkait dengan penjualan ya. Jadi gimana sih langkah kita membantunya? Jadi kita siapkan informasi, kemudian informasi tersebut misalnya informasi penjualan barang konsinyasi misalnya, dan juga lain-lain. Jadi konsinyasi di sini tuh maksudnya titipan. Jadi ada nih di dalam administrasi itu dia itu penjualan barang tapi barang titipan. Jadi konsinyasi ini artinya adalah titipan. Kita itu tidak membayar barang tersebut. Jadi kita bayarnya kalau barang tersebut sudah laku. Nah, itu kan juga menjadi pekerjaan sendiri bagi tenaga administrasi untuk lebih berhati-hati kayak gitu. Makanya di poin 6 ini kita wajib membantu supervisor terhadap barang konsinyasi ini sendiri. Karena kebanyakan dari konsinyasi ini itu membuat kerap keliru di dalam pelaporannya kayak gitu. Kemudian di sini ada yang terakhir itu terkait dengan administrasi serta pengarsipan ya. Jadi sebagai tenaga administrasi, tentunya administrasi dan pengarsipan ini menjadi penting ya. Pertama yang harus dilakukan adalah mengarsip data penjualan. Nah, maksudnya di sini itu kita harus mengarsip data penjualan yang telah ada ya, serta dan juga yang belum diolah itu akan kita rapikan, kemudian akan kita kerjakan secara sistematis, baik itu menggunakan komputer atau menggunakan aplikasi lain yang memang mempermudah kita dalam membuat data tersebut, sehingga jika suatu waktu kita membutuhkan data tersebut, kita bisa membukanya dengan mudah kayak gitu. Kemudian arsip data ini juga berhubungan dengan jika memang suatu waktu atasan itu membutuhkan data tersebut, jadi kita ingat kita simpan di mana data tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada merekap kebutuhan alat tulis kantor. Nah, kebutuhan di sini itu alat tulis kantor misalnya ya, untuk alat tulis seperti kertas, kemudian tinta printer dan sebagainya, itu juga harus direkap ya. Karena perusahaan itu dia itu udah mencadangkan yang dinamakan dengan biaya kebutuhan atau biaya alat tulis kantor, yang isinya itu adalah barang-barang yang kita perlukan. Jadi kita wajib merekap dulu kebutuhannya. Kemudian di poin 3 ini baru kita ajukan keperluan alat tulis kantor tersebut kepada supervisor. Nah, baru supervisor nanti akan mengajukannya ke bagian pembelian.
Sehingga saat kita bekerja, kita juga bisa bekerja dengan rapi, bekerja dengan tepat, menggunakan alat tulis kantor yang tersedia kayak gitu. Kalau kita tidak rekap ATK tersebut sebelumnya, jadi saat kita menggunakannya itu barang belum tentu ada nih di dalam gudang atau di persediaan, karena di sana tuh juga nggak tahu sih kita tuh butuhnya atau apa aja. Jadi memang kita wajib merekap, kemudian baru mengajukannya ke supervisor kayak gitu. Baik, itu tadi adalah tanggung jawab dari tenaga administrasi perkantoran, tugas-tugasnya seperti itu tadi. Kesimpulannya, jika kita lihat sekilas memang banyak sekali tugas ya dari administrasi perkantoran. Tapi yakinlah jika Anda sudah tahu dan senang dengan pekerjaan ini, tugas-tugas tersebut tidaklah menjadi beban. Karena apa? Biasanya nih sebagai seorang tenaga administrasi perkantoran, tugas-tugasnya itu continue, atau maksudnya itu tugas-tugas itu seperti itu terus. Jadi itu dijalankan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sehingga kita itu akan tahu sendiri nih, atau kita tuh bisa menjadi lebih teliti, kita bisa menjadi lebih berhati-hati jika ada kasus baru misalnya. Namun pekerjaan yang kita kerjakan itu sama, biasanya seperti itu. Sehingga seorang tenaga administrasi itu biasanya dia itu loyal ya di pekerjaan. Dia bisa bekerja sampai bertahun-tahun karena memang dia itu senang dengan pekerjaan tersebut. Jadi kembali lagi, sebagai seorang tenaga administrasi perkantoran dengan tugas-tugas yang banyak tadi ya, itu perlu memperhatikan tahapan-tahapan yang memang harus dikerjakan. Jika kita mengerjakannya sesuai dengan tahapan, kita mengerjakannya sesuai dengan SOP, saya yakin pekerjaan itu tidak menjadi beban dan akan menjadi poin tersendiri untuk Anda yang memang sedang bekerja sebagai tenaga administrasi umum.